Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nia dalam pembelajaran PKN tematik tema 8 subtema 3. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan dan bulan Syawal dan kita sudah merayakan Idul Fitri. Ibu harap kalian tetap rajin belajar walaupun belajar dari rumah, karena rajin pangkal pandai, dan kita belajar untuk masa depan kita. Diperlukan disiplin ya untuk belajar menuju prestasi agar hidup kita lebih baik dari hari sekarang. Semangat! Allahu Akbar. Adapun pembelajaran pada hari ini adalah tentang pengamalan sila Pancasila. Kita mulai pembelajaran sebelumnya dengan membaca lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin ya robbal alamin. Kita mulai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Apa-apa saja sih contoh dari pengamalan sila pertama? Yang pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Seperti kita tadi ya, sudah belajar sebelum memulai pembelajaran hari ini. Yang keempat, menuntut ilmu agama. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Yang keenam, berteman dengan pemeluk agama lain, yaitu dengan toleransi. Yang ketujuh adalah merawat hewan dan tanaman. Karena hewan dan tanaman juga ciptaan Allah ya. Yang kedelapan, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah. Jadi kita tidak boleh mengotori tempat ibadah kita maupun tempat ibadah orang lain. Yang selanjutnya, yang kesembilan adalah menjaga ketenangan saat orang sedang beribadah. Kita tidak boleh melakukan keonaran atau keributan. Yang selanjutnya adalah ke-10, mandiri dalam melaksanakan ibadah, di mana di Indonesia ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah agama Islam, Katolik, Konghucu, Protestan, Hindu, dan Buddha. Jadi kita harus tahu kapan waktu di mana kita harus beribadah. Oke, selanjutnya adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Apa-apa saja contoh dari pengamalan sila kedua? Yang pertama adalah menyayangi sesama. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, memelihara lingkungan. Jadi kita tidak boleh mengotori lingkungan di sekitar kita. Yang keempat, menolong korban bencana, baik bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah berani mengakui kesalahan. Yang keenam, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketujuh, mengunjungi teman yang sakit. Selanjutnya adalah pengamalan Pancasila sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila adalah bekerja sama dan saling menolong. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi terasa lebih mudah dan cepat selesai. Nah, kalau dalam kegiatan pramuka, anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja sama dan saling menghargai. Contoh apa saja nih kegiatan yang memerlukan kerjasama saat pramuka? Yaitu mendirikan tenda. Apalagi contoh dari pengamalan sila ketiga, yaitu mencintai tanah air, menghargai setiap perbedaan, rela berkorban demi bangsa dan negara, berteman dengan siapa saja, bekerja sama,
saling menolong, bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, tidak pilih-pilih teman, dan bangga berbahasa Indonesia. Kita masuk sekarang pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu di mana kalian bisa perhatikan gambar di samping. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini adalah kita sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Walaupun mempunyai hak masing-masing, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, kita harus bermusyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan atau menyelesaikan masalah. Bermusyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Berikut contoh kegiatan bermusyawarah sesuai pengamalan sila keempat Pancasila. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, kalian harus tahu nih beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan musyawarah agar dapat berjalan lancar. Yang pertama, sampaikan pendapat dengan baik, jelas, dan sopan. Yang kedua, beri kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hargai dan hormati pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang kelima, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pengamalan dari sila keempat yaitu pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua regu, rapat di RT, rapat di RW, menyelesaikan masalah antar teman. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke pengamalan sila kelima, di mana sila kelima contohnya adalah 1. Menghargai hasil karya orang lain. Kedua, suka bekerja keras. Ketiga, tidak boros. Keempat, mematuhi peraturan lalu lintas. Kelima, mengembalikan buku perpustakaan sesuai jadwal. Yang keenam, menghargai hak orang lain. Yang ketujuh, melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedelapan, berhemat dan tidak boros. Yang kesembilan, bersikap adil dalam membagi tugas. Nah, sikap adil terhadap teman di mana setiap kelompok barung dipimpin oleh seorang ketua. Kalau dalam kegiatan pramuka ya, ketua barung harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil terhadap anggotanya. Salah satu sikap adil adalah membagi tugas secara merata. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Sikap adil merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Apa saja nih contoh sikap adil yang harus kita lakukan terhadap teman-teman? Misalnya adalah berbagi makanan dengan teman secara adil, membagi tugas dalam kegiatan berkelompok, mau memperlihatkan mainan kesukaan kepada semua teman, tidak membeda-bedakan teman saat bermain, mendengarkan dan menghargai setiap pendapat anggota kelompok saat berdiskusi. Yang selanjutnya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yaitu yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Hari ini kita sudah membahas materi tentang pengamalan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Semoga bisa kita praktekkan atau bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya, insya Allah. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak hebat, anak-anak kelas 3, anak-anak yang soleh dan soleha yang selama ini sudah fokus, yang sudah mau belajar dari rumah
Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.